Fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati dan rekan-rekan Komisi 3, Bapak Wakil Jaksa Agung, Jambin dan Jamos, serta jajaran yang saya hormati. Sebelum kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan kesimpulan untuk anggaran yang diajukan ini, izinkan kami memberikan beberapa catatan sekaligus nanti pertanyaan yang kaitannya dengan anggaran yang diajukan. Tadi sahabat saya, Bung Tobas, sudah memulai politik anggaran kita atau politik penyusunan anggaran kita ini berbasiskan pada kuantiti, kalau anggarannya, tapi kalau pelaksanaannya tentu kualitasnya, itu betul. Jadi kalau kita ambil di bidang-bidangnya, tentu nanti susunannya itu berdasarkan kuantitasnya, berapa banyak perkara ditarget dan seterusnya. Misal, saya ambil contoh bidang intelijen. Di bidang intelijen tentu nggak keluar ini kuantitas perkara, karena memang fungsinya bidang intelijen ini tidak sama seperti fungsi pidana umum atau Pitsus atau Pitmil. Tapi di bidang intelijen yang kita anggarkan alokasinya 136 miliar lebih, ini akan diajukan dengan kegiatan yang cukup banyak ini. Cukup banyak, yang tentu ada detailnya. Pertanyaan saya sebenarnya lebih pada, karena belakangan ini Pak Wajah, Kejaksaan bidang intelijen ini kan juga buat kerjasama ya dalam rangka penanganan misalnya program-program nasional di BUMN, misalnya seperti gas, Pertamina, itu kan untuk menjaga supaya intelijennya lah begitu. Nah, apakah dia anggarannya itu, kerjasama itu, anggaran dari kita ini, yang ini, atau anggaran dengan pihak ketiga yang kita bekerja sama? Rasa-rasanya kan juga ada dari mereka. Dan kalau itu ada, berapa target anggarannya masukkan di sini? Tentu pertanyaan kedua, agak sulit kita terima kalau itu ada, karena nanti berhimpitan dengan fungsi atau bidang di penegakan hukumnya. Jadi nanti akan bisa berhimpitan dia. Di satu sisi kita jagain dia, tapi di satu sisi juga di pencegahan, tapi di penindakan juga bisa terjadi. Nah, dengan demikian bagaimana kita nyusun anggarannya ini untuk bidang intelijen, karena ada kerjasama untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat nasional, seperti yang saya sebutkan tadi, gas, Pertamina, atau hal-hal yang lain, karena harus atau objek vital lah ya, vital nasional yang memang membutuhkan dari kita. Saya lihat di beberapa informasi, baik di websitenya Pertamina maupun di Kejaksaan itu muncul itu memang kerjasama itu dalam rangka menjaga. Tapi seberapa jauh nanti dia berhimpitan dengan fungsi penegakan hukumnya, sekaligus berapa anggaran yang didapat dari mereka? Apakah ini yang dari kita atau dari sisi BUMN-nya? Sekarang tindak pidana umum, tadi Bung Tobas juga sudah mengangkat, lebih besar nilainya 409 miliar ini untuk pidana khusus, sedangkan di pidana umum 330 miliar. Saya sependapat dengan beliau. Nah, kalau 330 miliar ini dibuatkan outputnya, saya melihat di sini disebutkan untuk penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap pra penuntutan dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk satker-satker di daerah, boleh sampai ke daerah ini, menangani 140.000 perkara di daerah, serta 2.490 penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif di satker daerah. Pertanyaan saya Pak Wajah, kenapa angka ini kita masukkan segini? Lebih banyak yang tahun ini dibandingkan tahun lalu? Atau mengapa menggunakan angka 140.000? Apakah ada tahap-tahapannya ya dari tahun, misalnya 5 tahun terakhir naik, maka diprediksi 140.000. Pertanyaan saya, jika seandainya di bulan ke-10 saja sudah terpenuhi itu 140.000 perkara dan uangnya sudah habis, gimana kita mengantisipasi anggaran kita untuk kekurangannya? Di tindak pidana khusus yang 409 miliar itu perkara yang ditangani
adalah jumlah kegiatan tahun 2025 direncanakan penyelidikan 1.597 perkara, penyidikan 1.119 perkara, pra penuntutan dan penuntutan 1.230 perkara, dan eksekusi 1.107 perkara di Satker Daerah. Pertanyaan saya sama lagi tadi, apakah ada tahapan dari tahun sebelumnya 5 tahun itu sehingga keluar angka ini yang kita sebut tadi politik anggaran kita mengasumsikan perkaranya sekian, kira-kira begitu. Bagaimana sekali lagi kalau lihat kinerja Kejaksaan Agung yang pitsusnya kenceng sekali ini, bisa jadi 6, 7, 8 bulan ke depan sudah terpenuhi. Nah, di belakangnya itu sisanya itu seperti apa? Mungkin akan ada memang penambahan nanti perubahan, tapi saya ingin menanyakan bagaimana anggaran disediakan mengantisipasi outputnya sekian. Gitu. Tata usaha negara yang 58 miliar juga sama, ya bantuan hukum dan seterusnya perkara. Nah, yang saya agak seriusin di sini, yang lagi-lagi himpitan. Di satu sisi kita menjadi pengacaranya negara, dalam hari ini pemerintah, bisa pusat, bisa daerah, tapi di sisi lain kita menjadikan mereka juga objek yang kita awasi. Ada enggak himpitannya di situ, Pak? Kalau pidana militer, saya kira enggak banyak perkaranya, bentuknya laporan. Nah, ini pemulihan aset, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Mohon izin nanti ini pimpinan, kalau tektok sedikit ya. Sama enggak ini Pak, fungsinya yang di Kejaksaan ini dengan rubasannya yang di Menkumham? Ada enggak berhimpitan itu? Ada enggak tabrakan di situ ya? Karena ini kan penting sekali pemulihan aset ini. Karena kalau dia pidana korupsi, kalau asetnya sudah berkurang nilainya sampai habis, ya enggak ada gunanya juga didapatkan uang yang kembali kepada negara. Nah, kalau dilihat dari tugas-tugasnya dengan 90 miliar ini adalah baru sebatas koordinasi, pertukaran informasi dan kerjasama dengan instansi terkait. Apakah ini kemarin Menkumham itu sampai ampun-ampun dia, lemah sekali koordinasinya katanya. Apakah masuk ini nih? Pelaksanaan pemulihan aset di dalam dan luar negeri. Saya ingat saya ini waktu jemput ya, kalau di luar gitu, ini tinggi juga ini. Tapi kemudian pelaksanaan penelusuran dan penyelesaian aset benda sitaan, barang rampasan dan barang sita eksekusi. Masuk juga enggak? Kena enggak Pak dengan kawan-kawan di sana dan seterusnya? Ini 90 miliar saya kira cukup tinggi, cukup besar. Tapi kalau bisa memulihkan aset itu lebih dari segitu, saya kira itu yang kita harapkan. Saya ambil contoh kecil saja Pak. Di setiap kantor Kejari, itu kan kalau sepeda motor paling banyak ini Pak. Atau yang lain-lain itu, hampir ngambilin tempat itu habis itu. Itu masuk sini enggak nanti nih Pak? Sempat kemarin ada usulan dari Menkumham, untuk hal-hal yang sifatnya langsung jatuh harganya atau turun harganya, ada pikiran sebuah buat peraturan langsung aja dilelang. Nanti kalau angkanya itu disimpankan di dalam rekening, nanti berapa angkanya terus kalau cukup itu diberi, kalau kurang lagi kenakan lagi hukuman. Ada nggak pikiran seperti itu Pak untuk pemulihan aset ini? Nah, hal-hal yang lain saya kira posisi kita dalam posisi yang menyusun anggaran pada output produk, mungkin suatu, kalau boleh nanti dijawab sedikit saja, kalau dibuat persentase di bidang penegakan, berapa persen penuntutan di situ ada pra penuntutan? Sebelumnya, berapa persen penyidikan, di situ ada penyelidikan, berapa persen pra penuntutan, di situ ada penuntutan, dan berapa persen eksekusi untuk sebuah proses penanganan perkara. Kalau boleh persentasenya aja Pak. Jadi nanti terlihat dia di situ. Yang terakhir, pernahkah Kejaksaan Agung setelah menyusun anggarannya, baru bulan ke-7, bulan ke-8 atau bulan ke-10, kehabisan anggarannya karena target yang dilakukan melebihi target dari yang dicapai. Itu saja. Nah, dengan catatan-catatan seperti ini pimpinan, pengajuan anggaran pagu indikatifnya untuk 2025 yang akan datang, fraksi Partai Demokrat dapat memahami dan menerima anggaran yang diajukan ini. Terima kasih pimpinan.